Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Mengapa kita tidak menaikkan kata adikku? Bukankah itu akan mempelajari sistem birokrasi kita? Bagaimana mungkin di usianya begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V dapat memimpin kerajaan? Bahkan berbicara saja dia belum bisa. Pada tahun 1823, datanglah Residen Belanda Smissaert. Bagaimana kalau saya saja menghentikan sementara posisi adik Sri Sultan? Setelah beliau tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat pasti terjamin. Bukankah itu lebih baik? Baiklah, nanti coba saya pikirkan. Namun, masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin. Ia seorang keturunan wali, ia Diponegoro dan ia berasal dari Pakualaw. Mana bisa seperti itu? Saya sudah menawarkan tugas seberat ini masih Anda tolak? Baiklah, kalau memang itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smissaert membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Akhirnya mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Sekarang Belanda semakin mengatur pemerintahan kita. Bagaimana kita bisa makan? Uang saja kita tidak punya. Saya rindu dengan kepemerintahan Sri Sultan. Pemerintahan Belanda sangat kejam dan tidak berperasaan. Bagaimana kita bisa makan? Uang saja kita habiskan untuk bayar kompensasi. Untuk berdiri saja rasanya sangat pedih. Sungguh kejam orang-orang Belanda itu. Lalu, di mana kita akan mencari uang untuk membayar semua kompensasi itu? Entahlah, keuangan kita saja sudah mencapai kebangkrutan. Bagaimana kalau kita melakukan siasat? Kita manfaatkan saja Diponegoro melalui hubungannya dengan para bangsawan. Betul sekali. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Itulah, saya akan usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tiongho. Smissaert berhasil menipu kedua wali sultan untuk meloloskan kompensasi yang diminta oleh Nahus atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Pangeran, pasukan Belanda sedang memasang patok-patok untuk membuat jalan dari Jalan Anyar hingga Penarukan. Dan mereka melewati wilayah kekuasaan pangeran. Perintahkan pada semua prajurit untuk mencabut di patok-patok itu. Baiklah, pangeran. Apa-apa nih? Siapa yang menyuruh kalian mencabut di patok-patok itu? Pasang kembali dengan benar. Tidak. Patok-patok ini tidak dapat dipasang kembali. Pangeran Diponegoro sudah berbicara dengan pemerintah Belanda secara baik-baik. Tapi apa hasilnya? Pangeran Diponegoro malah tidak dihiraukan oleh Belanda. Apa kalian bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita, Pangeran. Benar apa yang dikatakan oleh Patih dan Nurejo. Pihak Belanda telah membantu kita. Ya, kalian tidak berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut. Ini juga menguntungkan bagi kita. Bang, apa saja yang kalian dapatkan dari Belanda? Banyak sekali, Pangeran, tetapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerjasama dengan Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan Perja Puase agar petani di Tegal Reja dapat membeli senjata dan makanan. Bagaimana cara kita bermudik sebenarnya ini? Kita lawan bersama-sama. Sementara itu, saya akan mengirimkan pengacara. Tapi keadaannya semakin sengit, Tuan, dari serdadu Belanda.
Baiklah, kita akan membuat benteng pertahanan di luas lorong ini. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Ali Basya Sentot dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Buatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim lekor Turens ke Tegal tanpa Kalongan dan lekor Gial ke Daerah Mas. Tapi Jenderal, kita perlu memperkuat pasukan kita. Bagaimana kita meminta bantuan kepada pasukan kita yang ada di Sumatera Barat? Jika memang itu yang terbaik. Siap, Jenderal. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Goa Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Ali Basya Sentot. Ali Basya Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini? Mengapa Diponegoro saja tidak becus? Begini caranya kita bisa habis dalam perang. Tapi Jenderal, kita sudah menjalankan semua siasat sudah direncanakan. Asan akan kubuat strategi benteng sel. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Perang habis pasukan Belanda. Jangan sampai kita mau ditindas. Siap Tuan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Ali Basya Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot tunduk pada kita? Apakah kita bisa meminta bantuan kepada Arya Prawiro di Ningrat? Mungkin bisa, Jenderal. Kami akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro di Ningrat. Bagaimana ini Tuan Ali Basya? Apa yang Anda ingin pertahankan? Dan apa yang bisa kami dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang di jalan Allah. Dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, kami akan wujudkan. Tetapi setelah perjanjian ini, kalian semua harus menyerahkan diri kalian ke ibu kota negeri Yogyakarta. Ali Basya Sentot pun memberikan isi perjanjian itu kepada Pangeran Diponegoro. Kemudian, ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Ali Basya Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Kemana pergi Diponegoro? Cari sampai dapat! Tidak tahu, Tuan. Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos lain. Kita buat saja sayembara. Apakah isi sayembara itu akan segera kami sebarluaskan? Kita buat saja pengumuman. Siapapun yang dapat menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan hadiah Rp20.000. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian, ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam. Akhirnya, kau menyetujui kesepakatan kali ini. Sebelum berangkat, siapkanlah perlengkapan untuk pasukan. Ini harus segera diselesaikan. Itu sebabnya aku mengundangmu dan mengatakan. Tapi ini tidak sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan. Kuperintahkan kau untuk menggerakkan pasukan, berangkat ke Magelang untuk ke residen dan membawanya ke residen. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti tak gentar. A few moments later.
Kerja bagus. Lagipun, dia memiliki banyak kesepakatan dengan para bangsa. Bagus kayaknya. Waduh. Aku malu. Hah, apa-apaan nih? Siapa yang menyuruh kalian menyuruh stop nih? A few moments later, a few inches later. Bagaimana kalian ini? Bagaimana kalian menunggu saja tidak cukup? Tidak bisa.